Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ican Crochet. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar membuat peci mozaik ya. Sudah lama kita tidak membuat peci mozaik. Seperti biasa, saya bagi menjadi dua bagian A dan B. Untuk bagian part A-nya, ini sudah ada videonya. Teman-teman silakan klik link yang muncul di pojok kanan atas. Nah, itu lengkap di sana pembuatan bagian atas pecinya. Untuk di video ini, kita hanya akan membuat bagian motif badan peci saja. Tinggi peci ini 16-17 cm, sedangkan kelilingnya muat untuk lingkar kepala 52 hingga 56 cm. Ini adalah bagian part A-nya. Saya sudah berhenti pada baris ke-11 dengan jumlah stitch 144. Motif yang akan kita gunakan nanti kelipatan 8, jadi 144 ini masih bisa kita pakai. Cara menentukannya 144 dibagi 8, hasilnya bulat ya bilangannya, bukan berkoma. Nah, jadi bisa kita pakai. Kita lanjut ke baris untuk pembuatan motifnya. Untuk baris pertama saya akan menggunakan benang warna orange bata, dan ini kita akan jadikan baris B1. Teman-teman boleh men-slip knot dulu. Dan ini akan kita masukkan di bagian jejak slip stitch yang terakhir di sini ya. Kita masukkan di sini. Untuk mozaik, satu baris itu hanya satu warna. Jadi ketika benang B ini berjalan, benang A kita tinggal di bagian depan. Tarik benang A-nya agak kencang. Nah, ini saya letakkan di bagian depan supaya kelihatan kalau ini ditinggal gitu ya. Kita tusuk pada bagian ini. Yang tempat slip stitch tadi, tusuk di situ tanpa chain 1 karena tadi kita sudah slip knot. Ini buat SC yang kita gunakan di sini untuk motif. Karena memakai teknik mozaik, kita selalu memakai SC pada back loop atau saya singkat SCBL. Nah, cara membuatnya memang berbeda dengan SC biasa, tapi bedanya hanya pada posisi saat meletakkan SC-nya. Kalau biasanya kita membuat SC dari bagian depan seperti ini ya. Kalau SC back loop bukan dari depan, tapi dari atas. Di bagian atas ini akan terlihat dua helai benang. Ada back loop, ada front loop. Front loop nanti kita gunakan saat membuat DC, tusuk tegak. Kalau back loop selalu kita gunakan saat membuat SC. Jadi menusuk jarum hakpennya di sini di atas, di tengah-tengah bentuk yang seperti rantai ini. Di sini tusuk buat SC. Tusuk lagi dari atas, lewati back loop, buat SC. Tusuk dari atas, lewati back loop, buat SC. Tusuk dari atas, lewati back loop, buat SC. Nah, selalu seperti itu. Nanti front loopnya ini akan ketinggalan. Front loopnya inilah yang akan kita gunakan saat membuat DC. Teman-teman lanjutkan dulu membuat SC pada setiap back loop, termasuk pada bagian rantai ini ya, seperti ini. Pada bagian rantai ini kita tusuknya tetap dari atas, lewati back loopnya. Nah, memang teknik mozaik ini kita harus jeli teman-teman ya, melihat bagian back loopnya ini, front loop dan back loop. Maka dari itu saya tidak menganjurkan untuk teman-teman yang matanya sudah kurang awas untuk membuat teknik mozaik. Khawatirnya nanti justru memperparah ya. Jadi sebaiknya carilah motif peci yang bukan mozaik. Tapi kalau memang sanggup ya silakan. Kalau teknik peci selain mozaik yang menurut saya mudah dikerjakan dengan
mata kita yang sudah kurang awas, itu adalah teknik tapestry dengan granny stitch yang baru-baru ini videonya sudah saya tayangkan. Nah, di situ teman-teman bisa mengutak-atik bagaimana cara membuat motifnya juga, atau dengan teknik tapestry yang biasanya memakai DC maupun HDC. Ya teman-teman ya, itu kalau mau leluasa membuat pecinya dan berwarna. Tapi kalau mau peci polos silahkan berkunjung ke playlist peci polosnya. Oke, silakan dilanjutkan ini teman-teman untuk membuat satu SC back loop berkeliling di setiap stitch. Ini adalah SC back loop terakhir, sisakan selalu 2 loop pada hakpen untuk stitch terakhir pada setiap putaran. Dan lakukan pergantian warna. Oke, B1 sudah selesai, kita masuk ke baris A2. Di A2 kita di sini mozaiknya tidak pakai slip stitch teman-teman, jadi langsung muter aja. Pada A2 kita awalnya membuat DC front loop. Nah, untuk front loop pertama ini mepet di chain ketiga itu ya. Kemudian lanjutkan ke front loop yang lainnya. Perhatikan pola tulis untuk membantu pengerjaannya. Untuk A2 ini tadi kita memulai dengan membuat DC front loop. Gulung benang, kemudian lihat front loop kedua dari atas ya. Nah, cungkil dari bawah seperti ini. Tarik benang keluar, buat DC seperti biasa. Jadi bedanya hanya di letak DC-nya, yaitu pada front loop. Setelah 1 DC front loop, lanjutkan dengan membuat 7 SC back loop. Ini stitch pertama round, boleh ditandai dulu biar nggak keliru mana awal roundnya. 5, 6, 7. Oke. Karena motifnya kelipatan 8, setiap hitungan 8 beri peniti penanda lagi untuk menandai 1 kali rumusnya. Jadi nanti kita tinggal ulangi lagi seperti di awal, yaitu membuat 1 DC front loop. Ini front loop kedua dari atas ya, 1, 2, cungkil dari bawah, ambil benang, buat DC seperti biasa. Lanjutkan lagi membuat 7 kali 1 SC back loop. Untuk back loop yang dipakai back loop pertama pada baris pas di bawahnya. Untuk DC front loop kedua dari atas. Ini yang pertama, ini yang kedua. Cungkil dari bawah, ambil benang, buat DC seperti biasa. Lanjutkan terus teman-teman membuat 1 DC front loop, kemudian 7 SC back loop ini sampai nanti berkeliling. Motif yang akan teman-teman lihat untuk baris A2 ini baru seperti ini ya. Oke, silakan teman-teman lanjutkan. Di akhir round stitch terakhir sisakan 2 loop, kemudian ganti warna lagi dengan benang B. A2 selesai, kita akan lanjutkan ke round B3. Di B3 kita akan awali dengan 3 SC back loop. SC back loop pertama boleh teman-teman tandai dulu dengan peniti penanda ya, jika khawatir lupa mana awal barisnya. Nah, ini 3 SC back loop, kemudian 1 DC front loop. DC front loop kedua dari atas, buat DC, satu SC back loop, lagi kita buat 1 DC front loop, gulung benang, ambil front loop kedua dari atas, cungkil dari bawah, kemudian buat DC seperti biasa. Lanjutkan membuat 2 SC back loop, 1, kemudian SC back loop kedua. Nah, ini sudah pas hitungannya ada 8 stitch. Tandai dengan peniti penanda untuk 1 kali rumusannya. Kita akan ulangi lagi cara pembuatannya seperti di awal. Kita tambahkan 3 SC back loop,
1, 2, 3. Kemudian 1 DC front loop. DC front loopnya ingat itu front loop kedua dari atas atau yang warna benangnya sama dengan yang sedang kita kerjakan. Lanjutkan 1 SC back loop, kemudian 1 DC front loop lagi. Pada bagian B ini tidak ada penambahan hitungan teman-teman ya, jadi sudah pasti satu lubang stitch hanya diisi satu saja. Lanjutkan lagi membuat 2 SC back loop. Oke, ini sudah 2, 4, 6, 8 pas ya. Nah, motif yang terlihat seperti ini teman-teman. Bisa dilanjutkan ya. SC back loop terakhir sisahkan 2 loop pada hakpen, kemudian ganti warna benang. Kita akan lanjutkan ke baris A4. Di baris A4 buat dulu 2 SC back loop, 1, tandai dulu dengan peniti penanda untuk SC awal baris kalau khawatir keliru ya. Kalau sudah biasa nggak usah. Oke, SC back loop kedua teman-teman. Kemudian buat 1 DC front loop yang warna biru tua juga ya. Lanjut membuat 3 SC back loop, 1, 2, 3, lalu 1 DC front loop, 1 SC back loop. Silakan ditandai dengan peniti penanda dulu untuk 8 stitchnya. Kita ulangi lagi, buat 2 SC back loop, 1 DC front loop, 3 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop. Nah, motif yang terlihat seperti ini. Silakan dilanjutkan. SC akhir round, sisahkan lagi 2 loop, lalu buat pergantian warnanya. Nah, ini kita akan masuk ke baris B5 teman-teman. Di baris B5 awalnya kita buat dulu 1 SC back loop, kemudian 1 DC front loop, 5 SC back loop, 1 DC front loop. Kita ulangi lagi, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 5 SC back loop, 1 DC front loop. Motifnya jadi seperti ini. Di akhir baris nanti ada DC front loop, sisahkan 2 loop ya, lalu ganti warna. Kita akan ke baris A6. Di baris A6 mulai dengan membuat 4 SC back loop, 1 DC front loop, 3 SC back loop. Diulangi lagi, 4 SC back loop, 1 DC front loop, 3 SC back loop.
Pada SC back loop terakhir, sisakan 2 loop, ganti lagi warna benang dengan benang B. Untuk baris B7, ini pengerjaannya sama persis dengan baris B5 tadi. Membuat 1 SC back loop, 1 DC front loop, 5 SC back loop, 1 DC front loop. Jika sudah diulangi, nanti motifnya seperti ini. Ganti warna benang dengan benang A. Kita akan mengerjakan baris A8. Baris A8 ini sama dengan baris A4. 2 SC back loop, 1 DC front loop, 3 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop. Setelah pengulangan, nanti seperti ini jadinya. Oke, pada SC back loop terakhir, sisakan 2 loop pada hakpen, ganti lagi warna benang, kerjakan baris B9. Ini sama dengan baris B3. Oke, pertama kita buat 3 SC back loop. Satu DC front loop. Satu SC back loop. 1 DC front loop, 2 SC back loop. Kalau diulangi seperti ini motifnya. Pada SC back loop terakhir, sisakan 2 loop, ganti lagi warna benang dengan benang A. Teman-teman, untuk baris-baris selanjutnya, silakan teman-teman ulangi langkah-langkah pada baris A2 sampai B9, kemudian tambahkan lagi baris A2 1 kali untuk penutup motifnya. Untuk membantu pengerjaan, silakan teman-teman perhatikan foto per baris dan pola tulisnya berikut ini ya. Kita akan lanjutkan di akhir baris A19. Pada akhir baris A19, SC back loopnya selesaikan tetap dengan benang A, lalu slip stitch di atas DC front loop pertama. Keseluruhan motif yang sudah kita buat tadi jadinya seperti ini. Kita akan tambahkan list pecinya. Jika tinggi dari motifnya ini belum mencukupi, silahkan ditambahkan, tapi kalau bisa berhenti pada baris A, supaya nanti senada dengan bagian atas dan listnya. Untuk list pecinya ini, teman-teman boleh buat 1 SC back loop berkeliling sebanyak 1 hingga 3 baris, atau sesuaikan dengan tinggi peci yang ingin dicapai. Boleh juga menggunakan SC biasa atau SC spike. Saya di sini menggunakan 1 baris SC back loop saja berkeliling. Jika sudah selesai semua, silakan dipotong benangnya lalu rapikan ke bagian dalam peci. Demikianlah teman-teman tutorial untuk peci mozaik kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi insyaallah di video berikutnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.